Palembang merupakan sebuah kota yang dikenal dengan julukan Kota Pempek. Kota ini kerap kali dijadikan sebagai objek wisata, baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Banyak sekali tempat yang bisa kita jadikan sebagai objek utama wisata ketika kita berkunjung ke Kota Palembang. Kota Palembang memiliki luas wilayah sekitar 358,55 km persegi dan dihuni oleh 1,7 juta orang dengan kepadatan penduduk 4.800 per kilometer persegi. Dan diprediksi pada tahun 2020 hingga 2030 mendatang, kota ini akan dihuni oleh 2,5 juta orang. Kota Palembang memiliki Sungai Musi yang diperkirakan panjangnya sekitar 450 km dan memiliki 8 cabang sungai besar. Hal tersebut menjadikan Sumatera Selatan dijuluki sebagai Batanghari 9. Tak hanya itu, Kota Palembang memiliki sebuah tarian yang menjadi ciri khasnya, yaitu tarian Gending Sriwijaya, tari Tanggai, dan lain sebagainya. Setiap penari menggunakan pakaian yang terbuat dari kain songket yang juga menjadi kain tradisional dari Kota Palembang. Kain songket terbuat dari benang emas yang menjadikan harga kain songket begitu mahal, bahkan menjadi tekstil terbaik dunia. Seperti yang saya sebutkan pada awal video bahwa Kota Palembang dijuluki dengan Kota Pempek. Pempek merupakan makanan khas Kota Palembang yang sudah dikenal oleh seluruh Indonesia. Dan beritanya, pempek akan segera go internasional. Jangan lupa cobain pempek ya. Wisata sejarah Palembang memiliki banyak ikon bersejarah, salah satunya seperti Jembatan Ampera, Masjid Agung, Benteng Kuto Besak, Monumen Penderitaan Rakyat atau Monpera, Museum Bala Putra Dewa, dan lain sebagainya. Untuk keberhasilan kepariwisataan di Kota Palembang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang harus mampu melaksanakan fungsi sebagai koordinator dalam pengembangan sektor pariwisata, yaitu dengan jalan promosi. Pemerintah Provinsi Palembang memiliki sebuah program aplikasi yaitu Giwang atau Genta Informasi Wisata Andalan yang nyaman dan gempita yang digunakan untuk para wisatawan sebagai agenda mereka dalam melakukan perjalanan menuju wisata apa yang akan mereka datangkan di Kota Palembang. Ini akan menjadikan sebagai sarana dalam mempromosikan pariwisata di daerah di tengah pandemi COVID-19 ini. Kepariwisataan merupakan hal yang luar biasa dalam menahan kondisi politik dan ekonomi yang dapat dirugikan dan juga menjadi pendorong aspek ekonomi akan bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat, salah satunya dalam mempromosikan wisata dalam produk kopi seperti kopi Semendo dari Kabupaten Muara Enim. Kopi ini akan menjadi deretan kopi yang unggul Nusantara setara dengan kopi terkenal lainnya. Terima kasih. Teknik propaganda glittering generalities ini digunakan baik dalam periklanan maupun politik. Dalam hal ini, penggunaan glittering generalities adalah yang paling cocok untuk kegiatan promosi pariwisata di Sumatera Selatan dengan kalimat propaganda Explore Your South Sumatra with Giwang for the best experience ever. Lalu timbul pertanyaan pastinya, kenapa kok cocok untuk teknik glittering generalities ini? Nah, saya akan menjelaskan alasannya. Pertama-tama, dalam glittering generalities, penggunaan kata baik merupakan hal yang utama agar propaganda ini dapat terwujud. Dengan pengertian dari glittering generalities, maka penggunaan kata baik seperti the best experience ever secara tidak langsung, propaganda ini telah membangkitkan respon yang positif terhadap aplikasi Giwang. Maka dari itu, pengaruh dalam propaganda ini bisa menjadikan hadirnya aplikasi Giwang mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Di sini teknik ini digunakan dalam propaganda promosi wisata di Sumatera Selatan. Kami mengambil teknik yaitu glittering generalities, yang dimana ini menggunakan kata yang berkonotasi positif untuk melukiskan sesuatu agar dapat dukungan dan juga untuk membuat masyarakat tersebut menyetujui dan juga menerima hal itu tanpa melihat terlebih dahulu informasi tersebut, baik itu berupa fakta ataupun tidak. Dan juga teknik ini biasanya ingin mengubah persepsi masyarakat agar dapat mengikuti dari ide ataupun gagasan dari propagandis itu sendiri. Kemudian teknik ini juga biasanya digunakan untuk menyamakan sesuatu dan dipropagandakan dengan tujuan itu mulia, luhur, dan juga biasanya digunakan juga untuk konotasi itu yang bersifat positif atau kata yang bijak gitu. Dan juga pelaku dari propaganda ini biasanya berusaha untuk
lebih membangkitkan perasaannya itu, baik itu secara keikhlasan dan juga perasaan terlibat langsung kepada hati masyarakat tersebut terhadap kepentingan dan juga program tersebut. Merupakan bentuk propaganda dengan tujuan bagaimana promosi wisata Palembang menjadikan sebagai wisata yang wajib dikunjungi. Target dalam propaganda ini yaitu masyarakat wilayah Sumatera Selatan, wisatawan luar kota, bahkan bisa wisatawan dari luar negara yang datang ke kota Palembang sebagai objek utama mereka dalam perjalanan maupun liburan mereka. Nah, pemberitaan yang kami paparkan tadi menjadikan salah satu bukti bahwa ini akan menjadikan potensi yang cukup besar dalam mempromosikan wisata Sumatera Selatan agar menarik peminat mereka untuk datang ke kota Palembang. Karena kita yang ketahui bahwa kota Palembang merupakan kota yang cukup banyak wisata alamnya, bahkan wisata kuliner dan juga wisata sejarahnya. Masyarakat cukup membantu adanya aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Palembang, yaitu aplikasi Uang, karena aplikasi ini cukup membantu mereka, menjadikan sebagai panduan mereka untuk datang ke Kota Palembang yang akan memandu mereka dalam perjalanan mereka menuju objek wisata yang ada di Kota Palembang.